Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kevin Daniel Cendana dari kelas A Angkatan 2021 dengan NIM 21091060031. Di video ini saya akan menjawab kuis yang telah diberikan oleh Pak Herman di mata kuliah metode numerik dengan menggunakan program Python. Dan juga saya akan menjelaskan kodingan-kodingan yang telah saya buat. Kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Untuk yang pertama, saya menggunakan library Matplotlib dan NumPy. Untuk jawaban soal nomor 1, pertama-tama untuk soal nomor 1, yaitu kita disuruh untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan linear, di mana telah disajikan dua persamaan, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 44, dan 5x tambah 2y sama dengan 29, dengan menggunakan 3 cara, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Di sini saya sudah membuat jawabannya, di mana untuk metode Cramer saya membuat dua fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk menentukan nilai X, dan yang kedua itu fungsi untuk menentukan nilai Y. Untuk isi di dalam fungsi ini sendiri, kita tinggal memasukkan rumus aturan Cramer, di mana C1 dikali B2 dikurang C2 kali B1 dibagi dengan A1 kali B2 dikurang A2 kali B1 untuk menghasilkan nilai X. Dan untuk nilai Y, kita tinggal masukkan juga rumus A1 kali C2 dikurang A2 kali C1 dibagi dengan A1 kali B2 dikurang A2 kali B1. Dan setelah itu kita tinggal nge-print fungsi tersebut dan mengisi variabel-variabelnya dengan angka, yaitu 3, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 9, dan untuk variabel Y, yaitu 3, 5, sama juga. Dan kemudian akan mendapatkan hasil seperti yang ada di terminal ini. Untuk X-nya kita mendapatkan nilai 3, dan untuk Y-nya kita mendapatkan 7. Mungkin itu untuk nomor 1 untuk aturan Cramer. Kemudian kita lanjut lagi ke metode eliminasi. Untuk codingannya, metode eliminasi kurang lebih sama, yaitu kita membuat dua fungsi. Yang pertama, kita mengeliminasi nilai X sehingga mendapatkan nilai Y. Dan yang kedua, kita mengeliminasi nilai Y dan mendapatkan nilai X. Untuk rumusnya sendiri, saya mengalihkan persamaan 1, semua persamaan 1 dengan nilai X yang ada di persamaan 2 untuk mengeliminasi X. Dan kemudian kita mengurangkan hasil dari persamaan pertama yang telah dikali dengan hasil persamaan kedua yang telah dikali, kemudian kita bagi dengan hasil persamaan 1Y yang telah dikali dengan dikurangkan dengan hasil persamaan 2Y yang telah dikali, dan akan menghasilkan nilai Y. Sama seperti nilai Y tersebut, di eliminasi Y, kita hilangkan Y sehingga kita akan mendapatkan nilai X. Dan kemudian kita tinggal memasukkan fungsi tersebut dengan angka dan akan menghasilkan jawaban yang menghasilkan nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 7. Kemudian untuk yang ketiga itu metode substitusi. Di sini saya telah membuat juga suatu fungsi, di mana fungsi tersebut kurang lebih mirip. Namun untuk rumusnya saya menggunakan rumus yang dibuat oleh NumPy, di mana kita tinggal memasukkan persamaan 1 yang memasukkan AB, PQ-nya ke dalam array, dan juga persamaan 2. Kemudian hasilnya sama dengan kita tinggal memasukkan rumus dari NumPy dan akan mendapatkan hasil. Setelah itu kita mengeluarkan hasilnya, di mana hasilnya juga sama, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya yaitu kita disuruh untuk menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X 3,2 yang berada di antara titik 1,1,5, titik 2,2,1, dan titik 5,4,2.
lalu gambarkan grafiknya. Untuk grafiknya sendiri ya seperti yang bisa dilihat di sini. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk menemukan nilai Y, kita menemukan nilai Y yaitu 2,86000006, di mana kita menemukannya dengan cara memasukkan rumus interpolasi kuadratik di dalam suatu fungsi, di mana ini setelah membuat rumusnya, sehingga untuk mencari titik Y-nya kita tinggal memasukkan fungsinya dan memasukkan titik-titik yang telah diketahui. Kemudian kita mendapatkan hasil Y dan mendapatkan nilai untuk titik keempat. Untuk memunculkan grafiknya, kita tinggal memasukkan X ini sebagai nilai X di setiap titik dan Y sebagai nilai Y di setiap titik. Kemudian kita menggunakan library Matplotlib, di mana tinggal mengetikkan seperti ini dan grafik akan keluar. Kemudian untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah selesaikan sistem persamaan linear berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana 6Y tambah 12X dikurang 3Y ditambah 6Z sama dengan negatif 21, 12Y ditambah 6X tambah 9Y dikurang 3Z sama dengan 51, 18Y dikurang 9X ditambah 12Y ditambah 12Z sama dengan 57, dan negatif 6Y ditambah 3X negatif 6Y dikurang 3Z sama dengan negatif 27. Di sini kita tinggal masukkan banyak variabel, di mana di soal terdapat 4 variabel. Kemudian kita memasukkan nilai pada setiap variabel, di mana setelah selesai memasukkan nilai untuk setiap variabel, maka kita akan langsung mendapatkan solusi yang memenuhi pada setiap variabel, di mana X0 adalah 2, X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan negatif 2. Untuk source code-nya sendiri saya menggunakan NumPy, di mana pertama kita menginput, lalu ini adalah fungsi bawaan dari NumPy. Kemudian kita ngeprint, masukkan nilai setiap variabel dan melakukan perulangan sampai semua variabel tersebut terisi. Kemudian setelah itu kita melakukan perulangan untuk menerapkan metode Gauss-Jordan, di mana kita akan mendapatkan satu secara miring, dan kemudian kita mendapatkan solusinya dengan rumus ini. Setelah itu kita menampilkan solusinya dengan melakukan perulangan juga. Mungkin itu saja untuk nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Untuk di nomor 4, kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan batas bawah x0 sama dengan 2 dan batas atas x1 sama dengan 3, dan kita disuruh untuk menentukan nilai akar x dengan menggunakan metode biseksi dan metode regulapalsi. Pertama-tama untuk metode biseksi akan terlihat seperti ini. Ia melakukan perulangan sampai kita mendapatkan error seperti yang kita inginkan, di mana ia berhenti pada perulangan ke-14 dan mendapatkan akar persamaannya adalah 2,73199462899
0625. Dan untuk codingannya sendiri, di sini pertama-tama kita masukkan nilai fx, di mana x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2. Kemudian setelah itu kita menerapkan fungsi biseksi untuk sama dengan 10, pangkat negatif 4-nya adalah tingkat errornya. Kemudian n sama dengan 1, x sama, kita masukkan rumus x sama dengan a tambah b per 2, kemudian jika fx sama dengan 0, maka ia berhenti berulang, dan jika tidak, maka a kali fx kurang dari 0, maka b sama dengan x, dan jika bukan antara kondisi yang lain, maka a sama dengan x, kemudian n tambah 1, dan kita akan mengeluarkan akar persamaannya adalah x. Kemudian untuk yang selanjutnya, metode regula falsi. Di metode regula falsi kita mendapatkan hasil dengan melakukan perulangan 3 kali dan akan menemukan hasilnya. Untuk codingannya sendiri, pertama kita mendeklarasikan f sama dengan lambda x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2, kemudian mendeklarasikan nilai A dan nilai B. Kemudian kita membuat suatu fungsi di mana kurang lebih mirip seperti yang di atas. I sama dengan 0, FA sama dengan FA. Kemudian untuk rumusnya sendiri, while I kurang dari sama dengan N, di mana N adalah banyak perulangan, maka X sama dengan, kita masukkan rumus X, di mana A kali FB dikurang B kali FA, lalu dibagi dengan FB dikurang FA, di mana Fx sama dengan Fx, ini maksudnya dimasukkan ke dalam Fx. Lalu kemudian I ditambah 1. Jika Fx sama dengan 0, atau Fx sudah kurang dari error, maka akan memunculkan akar persamaannya. Dan jika tidak, dia akan mengulang rumus tersebut dan mengeprintnya. Mungkin begitu saja video dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.